ini bermanfaat sekali. Aduh, monggo atuh Kang dari awal lagi tenan-tenan Kangnya, monggo. Biasa Kang. Iya, tadi balik lagi ya. Pertanyaannya kan kenapa riba itu dilarang dalam perspektif tadi ada konvensional, ada syariah. Nah, kalau secara konvensional kan yang namanya riba itu biasanya kan disebutkannya bunga ya, tambahannya bunga. Misalkan ini Kang Ilham nabung di perbankan, itu biasanya ada tambahannya berapa persen. Atau kita berinvestasi, kita mendapatkan hasilnya berapa persen. Itu beberapa contohnya. Nah, kenapa kalau misalkan di dalam Islam tadi hubungannya, kenapa riba itu tidak diperbolehkan? Ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, Islam itu mengenal tiga hal yang memang benar-benar dilarang. Yang pertama adalah masyir, yang kedua adalah goror, yang ketiga adalah riba. Nah, terkait masyir sama goror itu jelas, itu karena adanya ketidakpastian. Tapi kalau misalkan riba, ini tuh karena adanya paksaan. Riba itu artinya kan tambahan secara bahasa itu. Dari tambahan itu, kenapa riba dilarang? Karena itu akan memberatkan salah satu pihak. Sebenarnya dari tiga hal yang tadi saya sebutkan, masyir, goro, sama riba itu, semuanya bisa merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Nah, untuk riba sendiri, saya bilang kan tadi ada empat riba ya, empat jenis riba yang biasa dikenal itu. Jadi riba dalam transaksi, terus ada riba dalam barang, kemudian ada riba dalam tambahan, sama satu lagi saya lupa. Tapi kita mengenal 4 riba, kurang lebih seperti itu. Nah, dari contohnya sendiri tadi karena yang namanya riba itu memberatkan, contohnya adalah mungkin saya minjem ke Mas ini ya, Mas Nino atau Pak siapa ini dipanggilnya biasanya? Nino Kang, Nino Kang. Oh ya, jadi misalkan saya pinjam ke Pak Nino, terus saya pinjam cuma 10.000, tapi Pak Nino mensyaratkan saya harus membayar. Kalau yang paling terkenal itu biasanya kan pinjaman online atau pinjol atau rentenir ya, itu biasanya kan lebih dari 10% dengan waktu pengembalian yang sangat cepat. Ada sebenarnya lembaga yang memang mensyaratkan pengembalian bagi hasil atau bunga yang lebih besar. Itu biasanya lembaga keuangan mikro. Kenapa? Karena si calon konsumennya juga kan mereka tidak bankable, artinya mereka tidak punya aset untuk disimpan atau untuk dijaminkan. Nah, kalau misalkan tadi saya pinjam ke Pak Nino ini 10.000, tiba-tiba Pak Nino mensyaratkan saya harus kembalikan selama dalam waktu 1 minggu, itu menjadi 12.000, artinya kan 20% kenaikan. Kalau misalkan tidak sanggup membayar, maka harus ditambah lagi per harinya sekitar 1.000, artinya lewat dari seminggu itu saya harus bayar nambah 1.000. Nah, ini yang kejadian bersama beberapa kasus. Kalau misalkan Mas Ilham pernah baca, kayak yang pinjol itu kan pernah ada kasus tuh yang hampir bunuh diri karena pinjaman 30 juta sampai berapa miliar ya dalam waktu berapa tahun. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kenapa riba itu diharamkan? Karena itu akan menyiksa bukan menyiksa ya, akan membuat seseorang menjadi kesusahan lah ibaratnya seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih kalau misalkan pandangan terkait kenapa riba itu dilarang. Artinya ada seseorang yang terzolimi. Karena di Islam itu kan kita ada asas kita harus adil ya. Seperti itu, Pak Nino mungkin. Oke. Jadi kenapa sih kok riba itu dilarang? Nah, saya juga ada jurnal Kang Ahmad, mungkin bisa jadi share. Ini jurnal penelitian juga, sebentar saya izin share screen. Dan ternyata di jurnal penelitian tersebut, Kang Ahmad, ternyata itu tidak hanya Islam yang melarang riba, tapi juga berbagai agama itu juga melarang riba. Nah, kalau berdasarkan dari jurnal yang sebentar lagi saya share screen, itu ternyata riba itu menjadi burden of economic ternyata. Nah, ini mungkin menurut Mas Ilham, itu Mas Ilham pandangannya bagaimana? Mungkin nanti bisa ditanggapi sama Kang Ahmad. Kalau untuk Mas Ilham, apakah Mas Ilham setuju bahwasanya riba itu menjadi burden of economic? Monggo Mas Ilham. Mungkin nanti bisa ditanggapi Mas Ahmad bagaimana? Yang pertama mungkin saya sebenarnya pengen tanya perihal ini Pak. Kemarin
beberapa inilah tahun kemarin gitu Pak. Itu keluarga itu pinjam uang Pak ke ini salah satu bank atau asuransi syariah gitu Pak. Saya lupa namanya. Tapi di situ ternyata sangat memberatkan gitu Pak. Awalnya emang konsepnya kan cicilan gitu Pak. Jadi bulan pertama udah nyicil, terus bulan kedua atau bulan ketiga itu sudah ada uang untuk sekalian dilunasin. Nah, di awalnya itu dikenalkannya katanya ketika kita sudah mau membayar secara tunai semuanya mau dilunasin, itu yang dibayar cuma pokoknya aja gitu Pak. Tapi ternyata enggak, semua tetap harus dibayarkan gitu Pak. Akhirnya ya karena emang lagi ada uangnya, akhirnya itu tetap dilunasin. Tapi ternyata itu sangat memberatkan. Terus yang kedua Pak, itu sebenarnya konsep tambahan yang disebut dengan riba itu di sisi apanya nih Pak? Karena yang pertama mungkin perihal ini Pak. Saya pernah baca atau pernah dengar lah Pak, perihal adanya hadis yang di situ menceritakan bahwasanya sahabat Rasulullah itu juga pernah menjual sebuah barang itu 2 kali lipat dari harga barang awalnya gitu Pak. Jadi dijualnya itu lebih mahal jauh bahkan 2 kali lipat. Dan itu tidak dilarang sama Rasulullah gitu. Itu kan termasuk juga tambahan dan juga tambahannya banyak Pak kalau sampai 2 kali lipat. Terus perihal ini juga Pak. Kemarin sempat diskusi ya di mata kuliah yang lain itu perihal kredit nih Pak. Perihal kredit biaya pembelian misalkan motor kredit sama motor yang kontan itu kan jauh berbeda Pak. Dan kebanyakan masyarakat tuh terjebaknya di cicilan yang sedikit Pak, tanpa tahu itu total pembayaran untuk pembelian kredit itu berapa. Nah, kemarin ketika diskusi itu dinyatakan sama mungkin gimana misalkan boleh itu diakalin. Jadi akadnya itu adalah harga total dari biaya kredit itu. Jadi di situ apakah itu juga sebenarnya boleh diakalin kayak gitu atau itu nggak boleh gitu Pak. Sebenarnya titik dari sebuah transaksi itu dianggap riba itu di mana gitu Pak? Oke, baik. Ini bagaimana ke Kang Ahmad? Ini juga ada Kang Ihsan Akomadin. Beliau juga praktisi di bidang ekonomi syariah. Dan juga punya program terkait itu ya, Kang Ahmad ya, Kang Ihsan itu punya program untuk semacam donasi seperti itu untuk warga kurang mampu. Nah, ini Kang Ihsan, selamat datang Kang Ihsan. Assalamualaikum. Mungkin bisa on cam Kang Ihsan? Assalamualaikum Kang. Salam. Alhamdulillah. Ya, ini Kang Ihsan ini ada kita diskusi terkait bahaya riba Kang. Nah, terkait bahaya riba. Nah, tadi Kang Ahmad Lukman menjelaskan bahwa riba itu dilarang karena riba itu dolim. Dan juga di sini saya juga tadi sempat screen bahwasanya ada juga penelitian yang ternyata mayoritas agama itu melarang riba Kang. Nah, terus Mas Ilham ini mahasiswa saya di Universitas Jember, itu dia juga bertanya terkait kredit yang dimana ada tambahan tapi itu ditutupi akad, begitu ya Mas Ilham ya? Pertanyaannya ya. Itu pendapat Kang Ihsan itu bagaimana kira-kira terkait hal seperti itu? Saya masih Oh gitu. Oh baik Kang. Oke. Nah mungkin dari Kang Ahmad nih. Bagaimana nih Kang Ahmad? Menurut Kang Ahmad, pendapat Kang Ahmad kalau misalkan nih ada satu lembaga yang mengatasnamakan Islam atau syariah, gimana dia meminta tambahan tapi di situ tambahnya berupa akad, entah itu berupa denda atau yang tadi yang diterangkan Mas Ilham ya. Tambahnya di mana ya. Mas Ilham? Akadnya Mas Ilham. Terima kasih Pak Nino. Jadi kalau Mas Ilham tahu kan sekarang itu banyak yang syariah ya. Jadi Mas atau mungkin beberapa lembaga keuangan syariah juga yang kayak BMT ya. Mas Ilham tahu BMT?
Baitul Mal wa Tamil? Tahu? Nah, itu kan contohnya kalau misalkan Mas Ilham ingin beli barang, harganya itu harga nanti ya. Jadi harga tambahannya. Nah, tadi kalau misalkan disebutkan apa namanya? Yang pertama tadi pertanyaan pertama, kenapa yang harus dibayarkan dengan pokoknya? Kalau di dalam ekonomi konvensional, kita mengenal namanya time value of money. Jadi uang itu akan bertambah nilainya begitu dengan bertambahnya waktu. Ini mah karena faktor inflasi ya. Tapi kalau misalkan di ekonomi Islam kita mengenal namanya economic of value. Jadi nilai economic of value itu barang itu bisa menjadi komoditas. Nah, komoditas itu yang bisa diperdagangkan. Kalau uang itu dilarang diperdagangkan dalam Islam. Mungkin nanti Pak Nino lebih paham nih kenapa uang diharamkan diperdagangkan dalam Islam. Nah, Islam itu memang tidak memperbolehkan memperjualbelikan uang, tetapi memperbolehkan melakukan jual beli. Jadi contohnya tadi ada sahabat Rasul membeli barang kemudian menjualnya kepada orang lain mungkin dengan harga 2 kali lipat. Kenapa itu boleh? Itu kan artinya ada kesepakatan, ada nilai tambah dari suatu barang yang diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan uang itu tidak, kenapa uang itu nggak boleh diperjualbelikan? Karena ya uang sebagai alat tukar saja, bukan sebagai komoditas. Jadi kalau kita mengenal dalam Islam itu, uang itu bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, tetapi sebagai suatu alat tukar saja, sebatas itu. Jadi di ekonomi Islam kita tidak mengenal namanya time value of money. Seperti itu. Kalau misalkan Mas Ilham belajar di ekonomi awal dasar, biasanya kan time value of money kan dikenalkan tuh, bagaimana ekonomi itu didasarkan pada perhitungan adanya inflasi, seperti itu, Mas. Nah, tadi juga kenapa sih yang kalau lembaga yang tadi saya bilang kan ada lembaga keuangan mikro mungkinnya yang tidak untuk orang-orang yang non bankable itu kan biasanya mensyaratkan kalau misalkan kita punya melakukan peminjaman atau kredit itu bunganya harus dibayar. Nah, kenapa kalau kita melunasi lebih awal itu termasuk juga harus melunasi biaya nanti yang di akhir, bukan hanya pokoknya saja kita pinjam. Kenapa ada itu? Nah, itu karena dalam ekonomi konvensional itu kan uang itu kan dihitung. Jadi uang di masa depan itu berapa baru diturunkan. Jadi ya namanya usaha kan pingin cari keuntungannya. Betul. Nah, usaha ingin cari keuntungan, ya keuntungan mereka kan sudah ditetapkan, mereka harus dapat keuntungan sekian. Jadi kalau misalkan udah bayar, ternyata bayar pokoknya aja, ya nggak cukup segitu. Mereka kan ada biaya administrasi dan lain-lain, itu yang perlu dibayarkan. Jadi biasanya yang diminta bukan hanya uang pokoknya saja, tapi ada tambahan biaya lainnya. Yang kedua adalah tadi yang sahabat Rasul ya karena ada kesepakatan, dia mencari keuntungan sekian. Jadi tambahannya bukan karena nilai uang, tapi tambahannya karena jadi komoditas, jadi barang yang memang diperjualbelikan. Nah, tadi kenapa yang namanya misalkan BMT atau yang penggadaian syariah itu bisa beli barang terus menawarkan konsumen untuk membeli barang dicicil tapi harganya kalau misalkan dari penggadaian syariah itu akadnya dia disiapkan barang atau dibelikan barang, nanti dia harus cicil dengan harga total sekian. Nanti tinggal dicicil berapa kali. Seperti itu, Mas Ilham. Jadi akadnya tuh memang berbeda. Kalau misalkan di kredit biasa kan, ya dia harganya berapa, nanti per bulannya atau per tahunnya nanti akan bertambah berapa. Tapi kalau misalkan di syariah, biasanya akan ditentukan dulu nilai akhirnya berapa, baru kita breakdown ke bawah. Berapa cicilan per bulannya. Nah, bedanya lagi, karena di situ ada akad juga, jadi dia harus membayar sampai lunas. Lunasnya itu berapa sesuai kesepakatan. Misalkan tadi kalau dari yang Mas Ilham bilang, sahabat Rasul itu menjual barangnya itu 2 kali lipat, ya berarti harganya segitu. Jadi berapapun kali dia mau mencicil, totalnya harus segitu. Itu sih yang membedakannya. Jadi bukan diakalinya, tapi memang akad kita memperbaiki akadnya. Oke. Itu sih Mas Ilham. Mungkin ini yang lebih paham terkait agama ini Pak Ihsan ini. Oke. Monggo, silakan. Mungkin Mas Kang Ihsan ya. Kalau di Bandung kita panggilnya Akang, kalau di Jember, Jawa Timur, Mas gitu ya. Nah, mungkin Kang Ihsan mungkin bisa menanggapi. Jadi Mas Ilham ini menemukan dia itu ada
lembaga syariah yang ternyata itu ada tambahan gitu. Tadi dijelaskan Mas Ahmad Lukman kalau tambahannya tuh dari jual beli komoditas itu diperbolehkan karena dalam Islam itu kita mengenal economic value of time seperti itu. Nah, bukan time value of money gitu karena emang di situ ada perdagangan di dalamnya. Nah, seperti itu. Sehingga akadnya itu adalah akad jual beli seperti itu, nggih. Nah, seperti itu ya, Mas Ahmad, Kang Ahmad, nggih. Iya, Pak Nino. Gitu. Ya, monggo mungkin ke Kang Eksan nih, mungkin bisa memberikan tanggapan. Gitu. Ya, pertemuan dia lagi habis ini masak-masak. Oh, alhamdulillah. Ya. Untuk program itu Kang, bagi-bagi nasi itu ya, betul ya? Kalau bagi-bagi nasi saya Senin sampai Kamis paling jadwalnya. Oh, baik. Siap. Kalau tadi mah orderan ini chicken katsu biasa. Baru mulai ini, mau doanya ya. Ya, siap. Amin. Ya, sebenarnya kalau di lembaga syariah kenapa mungkin bisa dibilang masih beberapa banyak catatan karena memang kalau di contohnya aja di kampus kita sendiri jurusan ekonomi Islam itu baru belakangan ini ada gitu kan. Sementara pertumbuhan lembaga syariah itu lebih cepat dibandingkan jumlah SDM yang ada. Jadi tantangannya ketika lembaganya ada, SDM-nya nggak ada, akhirnya apa? Pemikirannya menjadi pemikiran yang konvensional gitu. Biasanya orang-orang yang lulusan secara berbicara tentang ekonomi konvensional masuk ke bank syariah, masuk ke pegadaian syariah, masuk ke koperasi syariah dan sebagainya, sehingga seharusnya prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang dipahami itu tidak dikuasai gitu, sehingga memang ketika dulu juga sempat ada gitu kasusnya nanya ke pegawai bank syariah bedanya bank syariah sama bank konvensional apa, sama aja. Nah ketika sama aja padahal dia kita di bank syariah gitu kan. Jadi emang karena itu tantangannya wadah untuk kita mencari ilmu tentang ekonomi Islam ini memang masih terbatas gitu, sehingga memang SDM-nya masih belum banyak. Terus juga memang kalau di lembaga syariah memang saya kadang-kadang mirip-mirip gitu ya secara angkanya, tapi bisa jadi secara transaksi berbeda. Jadi misalnya kayak kita pengadaan suatu barang, oh tolong dong saya beliin motor, nah ke bank syariah. Nah bedanya kalau kita biasa ke bank konvensional kan itu udah langsung transaksinya kita sama si dealernya gitu ya, ibaratnya gitu kan ya. Sehingga nanti ada tambahan dari bank. Nah kalau sama bank syariah itu, bank syariah ngebeliin dulu, kita nyusul ke bank syariah. Jadi memang kadang-kadang agak-agak mirip gitu ya secara ini, tapi memang itu secara efeknya beda jauh gitu. Makanya ini di ekonomi Islam ini memang kita yang harus pahami awal itu adalah fundamental ekonomi Islamnya gitu ya. Jadi apa sih ekonomi Islam itu, apa sih yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin, sehingga memang ketika nanti turunan ininya sangat luas kan, kayak bicara tentang riba. Contoh sederhananya aja kita dulu biasa pinjam motor, terus jangan lupa dibensinin ya. Nah di bensinin tuh itu riba. Kita pinjam motor, tapi ketika diakatkan tolong dilebihin, nah itu jadi riba gitu. Jadi, padahal tuh biasa kita zaman dulu gitu ya. Terus juga kalau kita minjam sesuatu gitu ya, terus kita punya utang kan, misalkan kita punya utang, nah kita ngasih hadiah tuh yang punya utang, tapi karena alasan kita ngutang ke dia, nah itu juga termasuk riba. Jadi kita ngasih kelebihan hadiah karena memang kita punya utang. Jadi kalau kita ngasih sesuatu kepada yang kita punya utang, jangan sampai diniatkan kita ingin karena ada utangnya itu gitu. Jadi memang tantangan di ekonomi Islam ini prinsip-prinsip dasarnya perlu kita kuasai, fundamental kita kuasai, sehingga memang ketika di lapangannya banyak bersinggungan. Kemarin kalau di sekarang kan banyak lembaga syariah yang belum syariah gitu. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang paham, ya karena kita masih baru gitu, ibaratnya ekonomi Islam ini masih baru berkembang biak di Indonesia gitu ya. Kita perlu mensupport itu. Karena kalau saya sih ngeliatnya ya wajar kalau memang lembaga syariah masih belum syariah, tapi jangan sampai karena itu kita nggak ngedukung yang syariah gitu. Akhirnya kita beralih ke konvensional, kita nggak mensupport lembaga. Akhirnya kan kalau kita perbandingan gitu, lembaga ekonomi yang konvensional kan
asetnya sangat tinggi gitu dibandingkan dengan yang syariah gitu. Jadi kalau kita nggak support juga ya jatuhnya sama aja gitu. Kita yang ngedumel karena lembaga syariah nggak syariah, tapi juga kita nggak mensupport gimana caranya lembaga syariahnya itu bertumbuh gitu. Mungkin itu sedikit tambahan ikut nebeng. Ya, terima kasih Kang Ehsan atas sharing pengalaman dan ilmunya. Oke, bagaimana Mas Ilham? Jadi penambahan dari suatu akad ya gitu ya seolah-olah kayak kok ada tambahan ya gitu. Kok dari akad itu dilihat dulu akadnya gitu Mas Ilham. Kalau akadnya jual beli ternyata diperbolehkan kan. Nah kalau yang nggak dibolehkan itu kalau nggak ada yang diperjualbelikan tiba-tiba naik aja gitu. Ya mungkin seperti itu ya Mas Ihsan, Kang Ihsan sama Kang Ahmad. Maaf saya sering lupa pakai Mas atau Kang gitu karena di sini terbiasa kata Mas gitu di Jawa Timur. Ya, apa-apa sesuaikan. Udah Ya, jangan lupa. Bagaimana Mas Ilham, apakah masih dibingungkan nih terkait akad, terkait tambahan gitu. Jadi dengan lembaga syariah, bank syariah itu bukannya berarti terus karena syariah terus utang sejuta untuk beli motor misalkan gitu. Nggak tahu harga motor sama 15 juta gitu kan, harus beli 15 juta. Oh ternyata boleh dilebihin karena ada jual beli yaitu akadnya akad jual beli motor gitu. Jadi bank syariah atau lembaga syariahnya beli motornya dulu. Nah, setelah itu disepakati nih keuntungannya. Nah, keuntungannya berapa? Kang Ilham sebagai yang konsumennya itu kan beli di lembaga syariah dengan keuntungan tertentu yang harus disepakati lalu dicicil seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu ternyata diperbolehkan. Apakah ada yang ditanyakan? Pasti. Mungkin ada expertnya di sini. Yang pertama mungkin kalau di hal prakteknya gitu, prakteknya yang misalkan saya mau beli motor terus datang ke BMC dan motornya itu sebenarnya udah dibelikan sama BMC terus nanti dijual lagi ke saya dengan harga yang akan lebih tinggi dan nanti cicilan. Kalau itu ngerti Pak, barusan lebih masuknya lagi pakai itu Pak, teori apa? Yang itu time value of money kayak gitu. Akhirnya masuk akal Pak. Oh iya gitu Pak. Jadi gitu, di bank konvensional mungkin sistemnya hutang, lalu habis dari hutang itu bunga sekian, seperti itu ya kalau di konvensional. Kalau di syariah kan nggak boleh ada bunga, nggak boleh ada riba. Jadi pihak syariah atau lembaga syariah beli motornya dulu. Nah ini beda ya, akadnya bukan akad hutang, tapi akadnya jual beli seperti itu. Jual beli dengan pembayaran dicicil seperti itu. Nah, gitu ya, udah cukup jelas ya. Nah ini terus gini, Kang Ahmad sama Kang Ehsan sama Ilham ini kan ada jurnal cukup bagus Mas. Ini terkait tentang why gitu. Kenapa sih kok di ini? Saya ada share di sini. Ini ada jurnal teman-teman bisa download di jurnal Open Access ya. Nah, ini ada jurnal penelitian itu di Asia 5. Jadi di Asia 5 itu di termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Cina sama South Korea. Jadi judulnya adalah Financial Crisis in Digital Economy, Why Major Region Prohibit Theory Monetary Studies in Asia. Akhirnya, ini kenapa sih kok kita baca abstraknya aja dulu ya bareng-bareng. Nah, kenapa sih kok 5 negara itu 5 agama ya? Tapi maaf, agama mayoritas di 5 negara tersebut kok justru melarang adanya riba. Gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, setelah dilakukan penelitian dengan modelnya threshold progressive, forecasting. Ternyata mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi riba, gitu ya, diproksi dengan interest rate. Kan interest rate itu adalah tingkat suku bunga. Artinya kan salah satu sempat diterangkan oleh Kang Ahmad, gitu kan, bunga itu salah satu jenis riba itu adalah bunga, gitu, bunga hutang itu salah jenis riba. Nah, itu diproksi dengan interest rate. Terus itu ternyata dari kelima negara tersebut hasilnya sama, yaitu menghasilkan burden of economic gitu. Nah, yang di mana mereka juga menemukan bahwa konsep syariah itu adalah direct investment. Nah, yang direct investment yang sistemnya bagi hasil atau profit sharing atau kalau di perseroan kalau di Indonesia ada namanya perseroan itu sebenarnya kan mirip seperti profit sharing yang dimana ada dividen itu pembagian artinya itu yang memboost ekonomi itu dari direct investment-nya gitu. Jadi sektor realnya lah yang memboost ekonomi. Tapi
sektor yang dimana menggunakan bunga atau riba sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi itu jadi burden di sektor realnya. Nah, itu temuannya seperti itu. Kalau di jurnal ini mungkin nanti lebih jelasnya mungkin Kang Ahmad sama Kang Ihsan dan Mas Ilham mungkin bisa di-download dan dibaca-baca. Nah, dari sini menurut pandangan Ilham dulu nih. Menurut pandangan Ilham bagaimana nih? Kenapa sih menurut pandangan Ilham kan udah belajar nih ilmu ekonomi pembangunan ya? Pasti udah tahu dong sektorial, udah tahu bahwasanya Y sama dengan C sama plus I plus D plus NX kan seperti itu. NX itu dari ekspor dikurangi impor kayak gitu. Nah, sudut pandang Mas Ilham, kenapa ya dengan adanya tingkat suku bunga dan semakin tinggi suku bunga itu semakin tertekan ekonomi, terutama di sektor. Sudut pandang dari Mas Ilham sama ini belajar di Jember itu seperti apa sudut pandangnya? Enggak, Pak. Terima kasih. Pertama ya, Pak. Saya kan ini, Pak, yang dari pertemuan kemarin ya, itu baca-baca perihal pembangunan ekonomi, yang di situ perihal pendapatan rata-rata lah ya, Pak. Itu enggak sesuai dengan kesejahteraan mungkin individu dari teman-teman. Jadi dari masyarakatnya maksudnya. Jadi makro sama mikronya itu berbeda gitu. Di kelas sebelumnya juga di kertas ekonomi moneter itu juga sudah didiskusikan bersama Pak Nino. Jadinya untuk perihal bunga, rata-rata untuk misalkan dalam contohnya peminjaman uang ataupun mungkin kredit barusan, itu rata-rata masyarakat yang menggunakan transaksi dengan bunga ataupun kredit itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Jadinya untuk pemerataan ekonomi dan juga perkembangan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat yang menengah ke bawah akhirnya tertekan dengan adanya riba itu sendiri. Mungkin dari situ Pak. Dari saya. Baik. Nah, jadi intinya itu kalau dari sisi person to person dengan adanya riba, misalkan nih seseorang karena dia pendapatannya kurang, dia membutuhkan utang gitu kan untuk membeli sesuatu gitu kan, misalkan beli motor nggak mampu beli cash nih kan gitu kan, maka dia perlu hutang kan gitu kan. Tapi dengan adanya hutang itu tidak serta-merta meningkatkan pendapatannya dia kan seperti itu ya. Nah, sehingga pendapat di masa depan tertekan gitu. Kalau tertekan di pokoknya saja, mungkin dia bisa bertahan, tapi dengan adanya bunga plus bunga per bunga, akhirnya malah menekan pendapatan dia, yang pada akhirnya secara makro akan menekan konsumsi masyarakat. Ini seperti itu ya, Mas Ilham ya, sehingga bisa menjadi burden of economic seperti itu. Nah, itu kayak gitu dari Mas Ilham. Mungkin dari sudut pandangnya Kang Ihsan. Menurut Kang Ihsan nih, secara ekonomi, kenapa sih kok riba itu sangat dilarang itu? Bahkan di salah satu jurnal itu juga dibuktikan menjadi burden atau beban ekonomi. Mungkin Kang Ihsan ada pendapat mungkin sudut pandangnya Kang Ihsan? Ya sebenarnya kalau simpelnya Mas, sebenarnya kalau kompleksnya kan riba itu turunannya ada 73 turunan ya. 73 turunan. Sangat luas gitu ya untuk kita pelajari gitu ya. Cuman memang yang sederhananya mah kenapa riba dilarang itu karena dia menghilangkan faktor resiko dan membuat suatu kepastian. Misalkan kayak kita jual beli kan ada resikonya ya, bisa untung bisa rugi. Itu kalau riba itu dia pasti untung. Jadi dia meniadakan faktor risiko. Jadi memang yang ngebuat jadi bermasalah itu sudah. Jadi turunannya mah luas lagi gitu. Ini tuh sedikit teman. Berarti yang kenapa dilarang tuh karena menghilangkan resiko dan pada akhirnya resiko dibebankan ke orang lain. Ini seperti itu Mas ya, Kang ya. Sehingga ketidakadilan yang terjadi. Karena konsep ekonomi Islam adalah keadilan gitu. Ya. Mungkin dari Mas Ahmad Lukman, apakah ada sudut pandang lain sebelum kita akhiri, karena di sini kita di Jawa Timur mau masuk waktu maghrib gitu, mungkin kita akhiri di saat maghrib. Monggo Mas Ahmad Lukman. Kalau dari saya nggak ada, Mas Nino. Kayaknya sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Mas Nino bahwa konsumsi itu kan jadi salah satu beban di masa depan juga ya dengan adanya riba. Oke, baik. Kalau begitu, tadi kesimpulan daripada
riba dan pengaruh terhadap ekonomi itu adalah salah satunya adalah burden of economic, karena riba itu dari sisi konsumsi dengan adanya bunga, apalagi bunga berbunga itu akan menjadi beban terhadap customer. Mungkin jangka pendek konsumsi masyarakat bisa naik, tapi mengorbankan konsumsi jangka panjang. Nah, dari sektor produksi dengan adanya bunga berbunga, karena bunga itu kan tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Ihsan, bahwasanya dengan ada sistem bunga itu membebaskan resiko, artinya apabila orang pinjam dengan kolateral tertentu, apabila dia rugi kolateralnya hilang, sehingga kemampuan produksi di masa depan juga tergadaikan. Itu kalau misalkan kan ada 3, kalau misalkan produksi itu atau di sektor produksi pelakunya itu bisa untung, kalau untung ya keuntungannya terpotong oleh bunga seperti itu. Kalau misalkan dia impas, nggak rugi, hanya bisa membayar pokoknya saja, tapi juga menjadi rugi, pada akhirnya beresiko kehilangan aset. Apalagi rugi itu akan semakin menekan sektor real, sehingga mungkin dengan adanya pinjaman, mungkin dalam jangka pendek ada kenaikan, tapi jangan mengorbankan kenaikan jangka panjang. Mungkin seperti itu ya. Apakah ada koreksi mungkin dari Kang Ihsan atau Kang Ahmad terkait yang saya simpulkan sebagai moderator dalam diskusi? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah waktu maghrib, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya Kang Ihsan dan Kang Ahmad Lukman, juga Mas Ilham Imaduddin. Saya izin stop dan